wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari semua rahmat dan nikmat yang kita nikmati pada hari ini, yang diinginkan oleh Allah adalah syukur. Bersyukur dari nikmat Allah artinya berterima kasih. Bila manusia itu nikmat yang diberikan Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Andaikan air laut dijadikan sebagai tinta, lalu ranting-ranting kayu di hutan dijadikan sebagai penanya, dan ditambah lagi dengan 7 lautan sebagai tintanya, maka engkau tidak akan pernah sanggup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah. Karena semua yang kita nikmati adalah pemberian dari Allah. Yang Allah inginkan adalah syukur. Bersyukur artinya berterima kasih. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya engkau mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum, tapi sekiranya engkau tidak mau bersyukur atas nikmat itu, tidak aku kurangi. Allah tidak akan mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada orang yang tidak mau bersyukur, tapi hanya diingatkan oleh Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku nanti di akhirat sangat pedih. Azab Allah bukan pedih, tapi azab Allah sangat pedih. Makanya dalam ayat itu menggunakan lam, la syadid. Lalu bagaimana pedihnya azab Allah bagi orang yang tidak mau bersyukur dari nikmatnya? Orang yang tidak mau bersyukur dengan nikmat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya kafir dengan nikmat Allah. Lalu berapa besar pedihnya nikmat Allah, azab Allah dalam neraka itu? Azab neraka yang paling ringan kata Nabi. Orang akan merasakan azab neraka yang paling ringan itu kata Nabi. Larajulun tawba'u ala karamai jabra, seseorang terinjak kerikil neraka di kakinya, yugli biha bimagu, mendidih kena di kepala. Sekadar itu kerikil neraka berpijak lewat pak mendidih banak di kepala, itu azab neraka yang paling ringan. Lalu bagaimana azab neraka yang paling berat? Ulama Nabi juluh badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka hancur dimakan api neraka. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Hancur kulit mereka dimakan api neraka. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Hancur dimakan api neraka, diganti dengan yang baru. Untuk apa Allah mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru? Liyadukul azab, supaya mereka merasakan bagaimana pedihnya azab kami bagi orang yang tidak mau bersyukur dan menikmat. Itu azab coba. Oleh karena itu apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita? Syukuri. Berterima kasih kepada Allah. Allah tidak minta uang, tapi Allah minta disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah kita? Caranya adalah sembahyanglah, puasalah, kalau banyak bukti berzakatlah, kalau banyak bukti pergilah ke Makkah lah. Itu mensyukuri nikmat Allah. Apa yang dikatakan oleh Aisyah kepada Nabi Muhammad? Wahai suamiku, kekaliku mana engkau beribadah kepada Allah sampai bengkak kaki engkau dari malam sampai subuh engkau beribadah?
Bukankah dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Apa kata Nabi Muhammad kepada istrinya? Ya Aisyah, wahai istriku, apalagi kuna abdan syakura, apakah tak boleh saya menjadi orang yang bersyukur? Saya sholat ingin bersyukur kepada Allah. Sekalipun dosa saya sudah diampuni oleh Allah yang akan datang atau yang sudah yang berlalu, tapi saya ingin menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Jadi kalau misalkan ada orang awak tidak sembahyang, bapaknya tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Lalu apa yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah? Akan diberikan mereka azab di akhirat kelak. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sembahyanglah. Kenapa kita mesti sholat? Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka kalau ada azan berkumandang, maka bapak ibu-ibu, tinggalkanlah aktivitas. Tinggalkanlah rakyat dulu, tinggalkanlah sawah dulu, tinggalkanlah para dulu. Sebab yang sedang kita cari adalah rezeki dari Allah. Sementara Allah pada saat itu memanggil kita, hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari sholat, mari menuju kemenangan. Di mana kemenangan yang sejati itu dapat disikul di bahasa jiwa. Tapi ketika azan berkumandang, tak ada pengaruhnya di hati kita azan itu yang sehebat-hebat itu. Kata Nabi Muhammad, siapa yang datang sholat berjamaah ke masjid, dia mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam dalam sholat berjamaah, itu lebih baik daripada bersedekah 1000 ekor onta. Berapa harga satu ekor onta? Harga satu ekor onta 30 juta. 30 juta dikali 1000, 30 miliar. Dapat takbiratul ihram bersama dengan imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada bersedekah 30 miliar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya sedekah 30 miliar. Letakkan itu hebatnya sembahyang berjamaah. Banyak aduh orang yang gak amuh timbul sembahyang berjamaah. Man sami'an nida, siapa yang mendengarkan suara azan, falam ya'ti, dia tidak datang ke masjid, para sholat tarawih, sembahyangnya di rumah tak sah illa bil udhur, kecuali ada uzur. Uzurnya 3, pertama sakit, 2 hujan, 3 takut. Ada enggak rumah orang disikul enggak ada azan? Kalau tak ada azan, dia itu enggak disikulnya sembahyang, kepala sholat tarawih enggak sah sholatnya. Kalau begitu banyak orang enggak sah sembahyangnya, Ustaz. Saya mendengar azan, enggak sah sholat saya kalau enggak azan. Kepala sholat tarawih enggak sah sembahyang. Kalau enggak sah sholatnya, berarti enggak dicatat oleh malaikat sebagai pahala. Itu berlaku bagi laki-laki. Agar saya dulu alhamdulillah. Ibu tak wajib datang ke masjid. Apa? Tak wajib. Letaklah ada solat azannya itu nak tipunya sembahyang sekolah, sembahyangnya di rumah. Kalau solat tak sah. La solat dari masjid illa bil masjid. Tak sah sembahyang orang yang ada di sekitar masjid kecuali sembahyang dalam masjid. Itulah ingin saya tekankan. Di masjid itu banyak pahala, Pak. Banyak pahala. Apa pahala tidak dapat datang ke masjid? Siapa yang datang dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan ibadah, mendengarkan ceramah, sholat berjamaah, setiap langkah kakinya dihitung dengan terbangun derajat takdir sehat. Angkat derajat hapus dosa, angkat derajat hapus dosa, angkat derajat hapus dosa. Semakin jauh jarak rumahnya dari masjid, semakin banyak langkahnya, semakin banyak derajatnya diangkatkan, semakin banyak dosanya dihapuskan. Datanglah Pak. Tugas kami di sebelah rumah masjid Pak, sebelah masjid rumah kami itu sangat langkah kami itu Ustaz. Ingin banyak langkah, bapak kita jalan dulu. Atau dulu sampai ke seberang bangun jalan kaki. Lalu di mata itu kan, saya ke seberang bangun dulu, jalan kakinya, saya kemarin. Banyak langkah. So, semakin banyak langkahnya, semakin banyak derajatnya dihapuskan, pahala dapat, dosanya dihapuskan.
Kurang yang jual tak, kami jual tak datang ke masjid Ustaz, tak jalan kaki Ustaz. Itu bangai tuang pahala, itu mana ingin gising-gising nanya apa? Bangai tuang pahala Ustaz setiap putaran roda-roda itu dapat pahala. Angkat derajat aku dosa, angkat derajat aku dosa, angkat derajat aku dosa. Cuma anda dapat pahala orang yang membuat siapa? Dia dapat pahala. Karena orang manusia orang kawan, kayak masjid saya orang Nampak saya pengen coba dan maaf mas Haji, hanya macam nampak dagang aku dah dapat pahala. Pahala sebenarnya mana ke pahala langkah kaki lalu kecuali nyotolong membali minyak. Dia apa ke numpang dagangan, nah kalau bali minyak numpang saya kembali minyak. Supaya pahala dapat, awak pahala dapat pere kancah mah bisa, baik. Bantu minyak kawan supaya awak dapat pahala. Lalu nanti dulu Mas Haji itu Pak, indak mana-mana awak dapat pahala cuma nak mana-mana. Dua-dua sini Mas Haji itu indak zikir, indak bercoba dapat pahala. Sebelum aku duduk di situ niatkan nawaitul i'tikaf dalam masjid Allah sengaja aku berdiri di karena Allah Taala. 2 jam memanduan di masjid, 2 jam dapat pahala. Kasih tak? Kasih tak? Ini biasanya ada kopi sekali. Coba orang juga dengan 2 jam tak? InsyaAllah sampai 2. Nah, di masa ini tidak mana-mana ada pahala. Apalagi sudah intinya baca Quran, zikir kepada Allah, dapat Quran melipat-lipat. Yang ketiga, apa pahala hadir majlis taklim begini kah? Kenapa hadir majlis taklim begini kah? Apa pahala dapat begini Ustaz? Siapa yang hadir majlis taklim 1 kali itu lebih baik dari 3. 1 lebih baik daripada sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit, lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Sekali hadir di majlis taklim lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sembahyang sunat 1000 rakaat itu berapa kali sembahyang sunat itu? 500 kali. Sembahyang sunat 500 kali. Hadir sekali di majlis taklim lebih besar pahalanya ini. Kenapa begitu sekali Nabi Muhammad mengatakan? Karena di majlis taklim itu ada ilmu yang tidak dapatkan. Maka kalau ada majlis taklim Pak, datanglah, dan pernah mencari saya berceramah, tapi hadir di majlis taklim itu, sekalipun ilmu tidak ada siapnya bisa dibuka, pahala sudah dicatat oleh mereka. Saya kalau tidak ada ceramah subuh Pak di masjid saya itu, ada majlis taklim, saya dengarkan sampai selesai. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala lebih hebat daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Maka hadirlah majlis taklim agar ibu-ibu bapak-bapak kok kalau lu sedang ceramah lalu lah. Saya tak pernah marah kalau jemaah dengan ceramah lalu Pak. Sebab lalu karena dengan ceramah sudah dapat pahala. Kenapa orang lama dengan ceramah lalu dengan ceramah Pak? Karena orang lalu dengan ceramah tapi hatinya senang. Apa yang membuat hatinya senang? Dosa tidak ada. Itu kalau orang lalu dengan ceramah celik wajah tak berdosa Pak. Lawan tak berdosa. Tumpah lama lalu orang tak berdosa. Kenapa ada orang tak melelok? Karena hatinya gelisah. Apa yang membuat hati orang gelisah? Banyak dosa. Itu yang biar orang gelisah. Jadi kalau ada ibu bapak ingin lalu lah. Saya tak marah Pak, tapi jangan seluruhnya. Bagi-bagi, seluruh kalau ceramah orang lalu. Dulu kalau yang itu sama aja sekarang. Sebagi ya bagi-bagi, ganti-ganti, lalu sebelah keluar. Lalu Mas, kalau di masa juga lama lalu Pak. Bukti di masa juga lama lalu, saya di Jumat. Baru mulai ketik berdoa apa jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyola apa ya? Kayaknya setengah jam ketik berdoa Pak tapi ya bil absar la'allakum turhamun. Jago artinya sebentar ketik berdoa aja. Aku udah sebentar setengah jam
lalu. Tapi ketika laki-lakinya lalu lagi. Lama lalu Pak. Kita lalu Pak susah lalu rumah kaya ke masjid langsung hilang. Langsung. Jadi oleh karena itu mendengarkan ceramah hadir di majlis taklim kadang pahalun. Maka kalau ada masjid membuat majlis taklim juga makan. Apalagi kalau tiap malam itu Pak. Walaupun yang dikaji hanya satu ayat kita sudah mendapatkan pahala lebih hebat dari sembahyang sunat 1000 rakaat. Anda inginkan dari hidupku banyak pahala, mati masuk kubur, selamat di kubur, selamat pada masa masuk surga. Itu yang Allah inginkan kan? Dari semua pahala yang kita ingin raih. Jadi perbanyaklah pahala itu supaya nanti kita di akhirat masuk ke dalam surga. Nah, ini itu adalah rahmatullah. Yang ketiga, ada pahala yang kadang di masa kecil sembahyang sunat. Namanya sembahyang sunat Isra. Sembahyang sunat Isra itu apa itu? Siapa bisa melaksanakan sembahyang sunat Isra? Man shallal ghadata bil jamaah. Siapa yang sedang sujud berjamaah, maka anda yang berubah, kemudian dia duduk berzikir dengan Allah, dia tidak keluar dari masjid hatta tatlu asam sampai terbit matahari. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Karena lahu ta'adil hajjatin wa umrah, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Sembahyang subuh berjamaah di masjid. Sudah sembahyang subuh nggak keluar dulu, istighfar saja dulu sampai terbit matahari. Terbit matahari tunggu kali 5 menit sembahyang sunat 2 rakaat. Usalli sunat al-isra raka'ataini laila Allah wa 2 rakaat. Pahalanya dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Begitulah adilnya Allah bagi kita yang tidak punya uang untuk berangkat haji. Bisa dapat pahala sembahyang sunat Isra 2 rakaat. Tapi baru ke sembahyang sunat Isra, sembahyang subuh sehingga kemari orang yang tidak sembahyang subuh berjamaah di masjid, dia tidak bisa melaksanakan sholat sunat Isra 2 rakaat. Ikut berarti masa juga kalau ingin bangun semua sama. Ibu dan bapak rahimahullah. Dari semua amal ibadah pahala yang kita raih yang sebanyak-banyak itu Tuhan, yang kita inginkan satu saja. Kita ingin nanti kalau mati masuk ke dalam surga. Bukankah surga itu tempat terindah yang disediakan oleh Allah untuk orang beriman? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka sudah disiapkan surga yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Jadi carilah pahala sebanyak-banyak. Anak bisa pada jual selagi hidup. Ingin yang konsen kalau berkata belakang saya gunakan yang 5 sebelum datang 5. Selagi sehat pada bapak, gunakan sehatmu sebelum datang sakit. Sehat badan datanglah ke masjid itu kalau sakit tak bisa dapat pahala sedekah hidup ini. Kalau keluar dari sawah kalau azan berkumandang Allah tahu keluar apa? Allah sedang memanggil kita. Rezeki Allah yang kita cari, tapi Allah memanggil kita. Bila kita turuti panggilan Allah, dengan sendirinya rezeki Allah akan diberikan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya dan diberikan rezeki dari sesuatu yang tak disangka-sangka. Lalu ada wak cari di dunia kalau sebelum kita mulai mengaji yang kita cari adalah keberkahan rezeki. Argumennya kita banyak, kalau tidak berkah lebih baik sedikit asal berkah. Banyak titik tapi tidak ada yang bisa dimakan sialajo karena gunung titik lain. Ibu kalau tak sorok maka lebih di anak mau dipandang ke bawah. Pondok Selero, maka di Selero kampung itu kadang mejanya tuh tunjuk hidang sampah sebanyak-banyaknya di ruang tuh, nasi cepok. Kalau dimakan seluruhnya sampah itu tak lagi lewat tuh, tambun usus, kalau usus sama ya, dendeng,
ayam balado, ayam gulai, ayam bakar, dimakan seluruhnya, tak bayi dah ada banyak. Tapi begitu dicari sambal lupa, tak ada si Allahnya yang bisa makan deh. Dimakan ikut naik apa? Dimakan ikut naik ikut, makan ikut naik ikut. Kolesterol, asam urat, asam lambung, gula darah dimakan. Sehingga satu pun sambal dan meja dan bidang tidak bisa dimakan apa. Yang dimakannya nasi sesegini harus dipilih. Begitu diperiksa ke dokter, Pak dokter, apa sakit saya ini Pak dokter? No, kamu harus bukan? Apa cek dokter? Tensinya tinggi, gula darah, asam lambung banyak mah. Tuhan boleh aku makan Pak dokter gitu. Apa boleh sekali makan 3 orang dari nasinya? 3 orang yang tapi banyak ada. Pasul ketimbang nasi juga. Itu sambal yang boleh aku makannya Pak dokter. Sambal yang boleh apa makannya? Labu siap, bagus tidak boleh pakai garam. Kalau yang rasulnya di belakang. Labu siap, bagus tidak pakai garam. Aku mau pikirannya. Yang boleh makannya labu siap, bagus tidak pakai garam. Apa yang kurang mungkin keberkahan dari Allah atas rezeki yang kita dapat. Carilah keberkahan Allah. Carilah. Kenapa? Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Sekiranya penduduk Katialo beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami bukakan keberkahan kepada mereka, baik yang turun dari langit maupun yang tumbuh dari bumi. Aku tinggal beriman dan bertakwa. Kalau ada azan berkumandang, dia tinggalkan aktivitas dunia, datang menuju ke masjid, keberkahan Allah akan membukakan kepada mereka. Ibu dan bapak rahmatullah. Inilah pentingnya kita ngaji. Mengaji. Walau lima lam ya'lam, celaka bagi orang yang tidak punya ilmu, tidak punya ilmu. Orang kalau tidak ada ilmu, tak celaka. Badoso tak punya ilmu. Aku tiba-tiba contoh celaka orang tak punya ilmu. Saya contohkan satu ya. Beberapa hari yang lalu saya ceramah di satu surau, lalu mengatakan jemaah kepada saya, Ustaz, kami baru saja menikahkan anak gadis, anak perempuan kami, itu anak perempuan kami, dengan laki-laki. Lalu yang jadi walinya Ustaz adalah laki-laki yang seayah dengan ibu mempelai perempuan. Yang jadi wali itu, yang mengucapkan kabul itu dengan mempelai laki-laki adalah laki-laki yang seayah dengan ibu mempelai perempuan. Tanya siapa kisah menjadi wali itu? Kisah menjadi wali itu tidak sah. Mana sah? Kamu lihat mama menikahkan keponakan. Mama tidak boleh jadi wali dalam nikah apa? Yang boleh jadi wali dalam pernikahan itu bapak dan keluarga bapak. Ikut mama jadi wali. Ini mengucapkan ijab kabul dengan laki-laki juga. Saya nikahkan anak gadis keponakan, anak gadis kakak saya dengan engkau dengan mas keluarga pada sholat di bayar tunai. Boleh. Lalu, status nikahnya itu Ustaz, nikahnya batal. Kalau batal nikahnya, hubungan yang mereka lakukan selamanya hubungan haram. Perlu ilmu Pak. Jadi kalau ada apa-apa anda punya hak untuk jadi wali, jangan nikahkan anak gadis. Salah satu contoh bersolat tak punya hak untuk menikahkan. Wali tak sembahyang tak boleh menjadi wali. Apapun anak gadis tidak sembahyang pada jangan jadi wali Pak Lai itu daftar nikah anak Pak. Perlu sembahyang Pak. La nikah illa bi waliyin wa syahidai adil. Tidak sah nikah tanpa ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Wali liman lam ya'lam, celaka bagi orang yang tidak punya. Ibu rahmatullah. Ngaji oleh baru pembukaan. Ngaji malam ini insyaallah setengah 12 selesai. Kan ingin surga anak. Kalau nanti ingin masuk surga, tak ingin masuk neraka. Dari
semua ibadah yang kita kerjakan, pahala yang sudah bertumpu kita dapatkan. Nanti kalau mati, fa'amaman sakulat mawazinu bahwa biar isyati radiyah. Siapa yang berat di pahalanya masuk surga, siapa yang berat ringan di pahalanya masuk neraka. Baik di pahala masuk surga, baik di pahala masuk neraka. Lah pasti masuk neraka kan, karena berat di pahala, karena pahala sudah kumpulkan banyak kali. Tapi ada sampai penghalang orang tak bisa masuk surga. Sekalipun pahalanya banyak. Kalau aku jawab dengan kecewa, tidak bisa masuk surga. Satu, orang yang terhalang masuk surga sombong. Orang sombong tidak bisa masuk surga. Malah penduduk surga keluar dari surga disebabkan kesombongan. Siapa penduduk surga yang keluar dari surga? Iblis keluar dari surga disebabkan sombong. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Keluar dari surga. Jadi kalau ada orang sombong di dunia gua, sekalipun pahalanya banyak, ibadahnya bagus, tapi sombong dia dari sana. Amin sombong. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak bisa masuk surga orang yang ada sombong dalam hatinya sekalipun sebesar biji zarah. Sebesar biji zarah sombong tidak bisa masuk surga, apalagi rasa sombong kadang-kadang. Amin sombong itu kata Nabi dua. Al-kibru dua, batalul haq wa tunas. Orang yang menolak kebenaran yang disampaikan kepada dia dan meremehkan orang lain, sombong. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran kepada kita, itu kita tolak kebenaran itu sombong maksud. Contohnya, saya sering mencari orang apa-apa, aku salah sembahyang Pak. Maksud ibu-ibu, aku salah sembahyang yang terhebat. Kesalahan sholat yang terbesar itu apa? Orang kalau sholat tidak membaca bacaan sholat dengan mulut, sembahyangnya salah. Allahu Akbar. Ada orang yang pakai itu sembahyang. Mengapa kok mulutnya tidak baik? Kalau ada orang yang mulutnya tak gerak dalam sembahyang, sembahyangnya tidak sah. Kenapa? Dia tidak membaca bacaan sholatnya dengan baik. Lalu dikatakan kepada ya Pak, maaf ya Pak, kamu jadi sembahyang apa tadi salah, kenapa? Mulai Pak nak menggali ke sembahyang. Aku kayaknya bawa. Tidak ada lah kamu jajah itu. Bangsanya bawa, Pak dia Ustaz Pak. Tidak ada lah kamu jajah itu. Tidak ulur siku makan darah di perusinan. Tidak ulurnya makan darah dari perbawah. Itu menjadi alasan yang benar sendiri. Persoalan kebenaran itu bukan persoalan saya dulu makan darah, Pak. Apalagi kali kini nasi tidak pakai karak, udah masak pakai bensin. Dulu pakai periuk sama sayur, karak nasi. Jadi tidak ada karak nasi. Jadi kebenaran itu bukan persoalan saya dulu makan karak, tapi kebenaran itu al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran kepada kita, Pak, lalu tolak kebenaran itu, pada saat itulah kita sedang melakukan kesombongan. Kalau orang menasihati kita, Pak, jangan kata-kata itulah Pak, ada daerah orang tak Pak, kecenya tidak ada yang jajan. Itu sombong. Ada orang kata itu, kok ada tinggalkan tak? Sebab terlambat masuk surga. Layak berpuluh dengan makan, tapi kalau terlalu kibrin, tak bisa masuk surga. Orang yang ada kesombongan dalam hatinya sekalipun sebesar biji zarah. Dua, apa kata jadi sombong? Wamtunas, dia meremehkan orang lain. Kalau ada pada orang meremehkan orang lain, kalau ini sombong apa? Akhirnya kau dikati Allah, nak ada seorang orang sekolah. Tak ada yang santiang, tak ada yang hebat, tak ada yang kayu, tak ada yang tindak ikut. Kau nak santiang, kau nak bagak, kau nak kayu, kau nak berilmu. Ini sih kau tak. Itu tidak pernah begitu. Ngemek itu orang itu sombong orang. Kalau bukan karena saya, tidak ada jalan ini. Kalau bukan saya, tidak ada jalan ini. Itu sombong orang. Ada orang begitu tu, tidak ada di Solo, tidak ada. Yang ada di Konohan. Dia tu begitu. Ada orang begitu itu sombong orang. Tidak bisa masuk surga. Kecil lagi apa? Tidak bisa masuk surga. Kecil ini Pak. Kenapa? Dia sombong.
Ayah membeli orang sombong, Pak. Satu, kayu. Kadang-kadang orang kalau terlalu banyak bikin kayu, sombong nih, Pak. Sawah banyak, auto gadang, rumah gadang, bini gadang, sombong. Nah, apa lebih tiga gadang? Sombong, pamer dah agak banyak ni, Pak. Wah, 3, sampai 5, 6, 10, 20, 6, 2, dah semua kadang ada. 6, 20 itu. Wah, sampai sekali memakai amen itu 100 amen, Pak. Bila dia pakai itu kalau ibarat lek,